Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya Salam. Izinkan saya Ketut Sri Naya Udani, saya calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, untuk menyampaikan koneksi antar materi modul 1.3. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun. Sebagai seorang pendidik, kita harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik ibarat seorang petani. Sebelum menanam padi, seorang petani harus menyiapkan lahan dengan baik. Setelah menanam padi, seorang petani harus merawat tanaman padinya dengan baik, seperti mengairi sawahnya tepat waktu, memberi pupuk, melakukan penyemprotan untuk membasmi hama, dan juga mencabut tanaman liar yang tumbuh di sekitar padi, sehingga padi mampu tumbuh dengan baik dan berbuah. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Seorang pendidik harus mampu mewujudkan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtoludo, di depan menjadi teladan, Ingmadil Mangunkarso, di tengah membangun motivasi, Beri handayani, dari belakang memberi dorongan. Yang keempat, bermain. Pada hakikatnya, bermain adalah kodrat anak. Anak memiliki pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, karsa, karya, pekerti yang sudah ada pada diri anak. Yang kelima, pendidikan yang berpihak pada anak. Seorang pendidik harus memiliki rasa bebas dari keterikatan, dengan suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah pendidikan yang berpusat pada siswa. Keenam, budi pekerti. Padi akan tumbuh dan berbuah dengan baik jika ditopang oleh akar yang sehat. Akar di sini melambangkan budi pekerti seorang anak. Untuk mencapai keselarasan hidup, maka harus seimbang antara cipta, karsa, karya, pekerti. Disinilah tugas kita sebagai seorang pendidik untuk membantu menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak. Pada modul 1.2 kita mempelajari tentang nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yang pertama berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengutamakan perkembangan murid, mampu menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid mampu membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, mandiri. Seorang pendidik harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan, baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Yang ketiga, inovatif. Seorang pendidik harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Yang keempat, reflektif. Seorang pendidik harus selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Yang kelima, kolaboratif. Seorang pendidik harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua siswa, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Peran yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memunculkan motivasi siswa untuk belajar, menumbuhkan karakter siswa, serta mendorong ekosistem sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, menjadi coach dan mentor bagi rekan sejawat terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara guru dengan membuka ruang diskusi yang positif antar rekan sejawat, pemangku kepentingan di dalam maupun di luar sekolah. Yang keempat, mendorong meningkatnya kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Yang kelima, menggerakkan komunitas, baik rekan sejawat yang ada di sekolah atau wilayahnya,
berbagi praktik baik atau budaya positif. Untuk mencapai visi, seorang guru penggerak harus melakukan pendekatan manajemen perubahan. Salah satunya adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, seorang guru penggerak harus mampu melakukan prakarsa perubahan, salah satunya dengan menggunakan metode Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Menyusun pertanyaan utama untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan. Yang kedua, ambil pelajaran. Menemukan kekuatan aset, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Yang ketiga, gali mimpi. Membuat bayangan dan gambaran masa depan bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Yang keempat, jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Yang kelima, atur eksekusi. Menentukan siapa yang akan berperan dalam prakarsa perubahan, melaksanakan prakarsa perubahan secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat, memonitor atau mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Setelah kita mempelajari modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, maka sebagai seorang guru penggerak kita harus mampu melaksanakan nilai dan peran kita sebagai seorang guru penggerak dan mampu mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semua itu bisa kita lakukan dengan membuat prakarsa perubahan visi guru penggerak yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mampu mewujudkan nilai dan peran seorang guru penggerak yang nantinya bermuara pada terwujudnya siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Setelah saya memahami kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada siswa dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah, maka dapat saya rumuskan visi sebagai berikut. Mewujudkan insan yang cerdas, berkarakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan Trihita Karana. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Om Santi 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 Om.